atas nama Dan Mumek. Dan beliau katanya punya penglihatan. Dia masih ke Kristen-Kristenan juga kawan. Jutaan mata mengarahkan pandangan ke Mekah. Sudah. Jadi aku tanggapi begini. Dalam ajaran Kristen, kami dilarang sujud pada benda mati. Dan dilarang beribadah juga kepada benda mati, termasuk batu dalam bentuk apapun. Apa buktinya sang debater? Oke, saya ambil sebuah contoh. Ini saja kita tanya kepada Kainama, pecah kepalanya kawan. Biarkanlah saya bicara tentang agama saya dulu. Nah ini contohnya kawan. Memang kejam Google kosong ini. Saya meniru Kainama ya. Tuan Guru. Google kosong ya Adinda Aristo. Tolong ketikkan penyembah batu. Di situ ada semua, ada gambar, ada video. Klik gambar. Apa yang keluar? Sudah ada yang coba kawan. Penyembah batu dibuatnya di Google kosong. Yang keluar ini bang katanya. Aku nggak ikut-ikutan loh. Sudah paham ya. Inilah penyembah batu kawan. Cuman bentuk batunya seperti ini. Banyak penyembah batu yang dikenal mereka itu batu sakral jejak hidup Yesus. Sekarang kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan satu video konyol ya dari seorang Rudi Yohanes alias Wak Labu. Nah, di mana di dalam video ini yang pertama dia mencemooh ya mualaf cerdas kita, diantaranya Pak Dance Mumek, juga Ustadz Kainama beserta saudara kita Aristo ya. Nah kemudian yang kedua dia di sini menuduh ajaran Islam ya atau umat Islam. Dia mengatakan bahwa umat Muslim menyembah batu ya karena sholat menghadap ke kiblat yaitu Ka'bah ya. Nah, di poin yang kedua ini kemudian justru malahan Rudi Yohanes ini ibaratnya menampar muka dia sendiri ya, karena dia lupa bahwa di ajaran Kristen lah yang sesungguhnya ada ritual yang menyembah batu yang dilakukan oleh umat Kristen ya. Dan nanti kita akan saksikan video tentang hal tersebut ya. Jadi artinya di sini Wak Labu karena keasikan menyerang Islam dan ternyata dia lupa bahwa di keyakinannya sendiri ada ritual yang seperti yang dituduhkannya terhadap kita umat Muslim. Mengapa sekarang setiap saya berbicara orang itu baperan? Saya nggak tahu apa yang di kepala mereka. Apakah kita nggak bisa lagi bicara kitab suci kita? Atau setiap kita bicara kitab suci kita selalu merujuk kepada mereka? Saya nggak tahu. Saya buka sebuah Facebook atas nama Dance Mumek. Ya. Beliau ini sudah berdengar saya.
Dan beliau katanya punya penglihatan. Dia masih ke Kristen-Kristenan juga kawan. Bahwa dia dengan saya akan duduk katanya menjadi sebuah partner. Atau dalam artian mungkin saya menjadi muslim. Begitu maksud dia. Ya saya bilang banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan yang kamu sembah. Bukankah dia yang membolak-balik hati? Ya, santai saja. Dia begini. Jutaan mata mengarahkan pandangan ke Mekah. Sudah. Jadi aku tanggapi begini. Dalam ajaran Kristen, kami dilarang sujud pada benda mati atau dinamisme. Dan dilarang beribadah juga kepada benda mati, termasuk batu dalam bentuk apapun. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, dia bergerak. Kalau Tuhan kami benda mati, ya pasti kami harus ke sana terus, karena tidak bisa bergerak. Kan saya bilang dalam ajaran Kristen. Ayatnya mana? Kan sudah saya buka. Ulangan 5. Ayat 11 ya, jelas. Masuklah Nursia Tolonggi. Baitullah itu punya kegaiban luar biasa dan itu nyata bagi siapa yang mengalaminya. Oke. Mengaku jejakmu. Rudiane itu Ka'bah cuma simbol arah kiblat. Enggak ada yang menyembah Ka'bah. Di ajaran Kristen loh enggak boleh menyembah patung atau bikin patung. Di Alkitab udah jelas ada ayatnya, kok masih bikin patung Yesus dan lain-lain. Bikin patung bisa dul, makanya di dalam bait Allah ada namanya patung malaikat kerub. Tapi sujud menyembah yang nggak bisa dulu ya. Jadi ku jawab, maaf jejak. Kok baperan? Aku bicara Kristen. Semua penyembah berhala dalam Bible mengatakan bahwa mereka ibadah harus sujud ke arah berhala tersebut. Enak kali ya si Rudi Yohanes ini ngomongnya. Pertama tadi dia mengutip perkataan dari Pak Dance Mumek yang mengatakan jutaan mata tertuju ke Ka'bah ya. Itu maksudnya kan karena seluruh umat muslim dalam melakukan ritual ibadah sholat pasti menghadap ke kiblat ya sesuai yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 144 ya, kalau tidak salah ya. Nah, kemudian dengan entengnya juga si Rudi Yohanes ini berkelit ya atau menghindar dengan mengatakan dia tidak menyembah berhala, tetapi kalau membuatnya boleh. Nah, itulah satu kesalahan yang sangat mendasar ya kalau umat terjemahan, sebab melanggar sendiri ayat-ayat yang ada di dalam Bibelnya, terutama di Keluaran 23 nomor 24 ya. Nyata di situ dilarang untuk membuat segala jenis bentuk patung ya, apalagi ditempatkan di dalam yang namanya rumah ibadah. Jadi kalau kalian lihat Bible itu, memang itulah berhala. Makanya Elia sampai berani menantang para berhala itu. Jadi saya harus bicara apa lagi kawan? Saya sudah buat di kalimat di awal dalam kekristenan. Tolong dipahami dalam kekristenan. Saya tidak bicara agama lain. Saya hanya bicara agama Kristen. Apa tidak boleh lagi saya bicara agama Kristen? Sehingga setiap saya bicara agama Kristen, orang merasa bahwa saya sedang berbicara agama dia. Rugi tahu? Rugi. Kalau saya mau bicara agama kalian, tahun 2023 ini, kalian akan kelonjotan. Apa buktinya sang debater? Oke, saya ambil sebuah contoh. Ingat, saya hanya bertanya. Apakah bertanya nggak boleh? Saya pikir boleh. Karena agama itu adalah sesuatu yang terbuka untuk orang mencari kebenaran. Kan begitu ya kawan-kawannya. Tunggu dulu. Aduh. Inilah yang kadangnya sebentar. Saya hanya mau mengatakan gini ya. Ali Imran 59, coba apa sih isinya? Ali Imran 59. Ini Ali Imran itu surat berapa? 5. Oh, 3 sorry. Ali Imran 59.
Saya tambah gemuk kawan ya. Saya menguruskan badan dulu. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia diciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah semua sesuatu itu. Saya setuju dengan ini kawan ya. Kemudian kita buka dulu surah Maryam ketika malaikat datang kepada ayat 22 kalau nggak salah ya. Ini. Maka ia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka sesuai Ali Imran 59, peristiwanya ini seperti peristiwa kepada penciptaan Adam dan diucapkan jadi maka jadilah. Maka kita lihat tafsir. Jadi kalau saya mau buat seperti ini kawan, saya buat judulnya penafsir melawan firman Allah Ali Imran 59. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Kita lihat di sini kawan. Di sini dikatakan tidak ada Allah berkata kepada Maria itu kun fayakun jadi maka jadi, tidak ada. Kalau kalian baca di sini ya. Mana ini? Itu adalah ini. Bahwa malaikat tersebut adalah Jibril As. Saat itu Jibril melakukan tiupan ke dalam baju kurung Maryam, lalu tiupan itu turun ke bagian bawah tubuhnya atau furja atau apa ya? Wanita hingga masuk ke dalam fajrinya. Maka dengan serta-merta Maryam mengandung anak dengan seizin Allah. Jadi di sini kawan, Ibnu Katsir ini mau melawan Ali Imran 59. 59 ada katakan kun fayakun jadi makalah jadilah. Ya. Di sini dia tidak ada seizin Allah dibilangnya. Tidak ada di sini kun fayakun. Kenapa dia hilangkan? Harusnya dia bilang mengandung anak dengan seizin Allah dengan ucapan kun fayakun. Harusnya begitu ya kawan-kawan ya. Makanya saya bilang kita harus bertanya kepada mereka. Ini saja kita tanya kepada Kainama, pecah kepalanya kawan. Di manalah di sini kun fayakun itu bisa terjadi. Coba tanya. Sesuai ayat Al-Imran 59. Ya, seperti inilah ya, seperti Rudi Yohanes ini, kalau orang tersebut tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan, dan bahkan cara berpikirnya yang sempit, dan itu mungkin dan sangat wajar karena sudah terbiasa dengan yang namanya doktrin serta dogma ya, yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan sekarang dia coba untuk memahami tentang kitab suci Al-Quran. Tentu justru akan terlihat kebodohannya di situ ya. Barusan dia mencoba mengkritik tentang surah Ali Imran ayat 59 ya, yaitu tentang penciptaan Nabi Isa yang bunyinya atau arti dari ayat 59 tersebut adalah sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam, dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Di sini ada kata kun fayakun ya. Kenapa di terjemahan oleh Ibnu Katsir tidak ada kata kun fayakun sehingga terjemahannya berbeda? Itu menurut si Rudi Yohanes. Nah, disinilah letak kebodohannya ya. Sebenarnya bagi orang yang berpikir itu sangat mudah dipahami ya, kenapa tafsir tersebut ada yang berbeda-beda tiap penafsir kitab suci Al-Quran. Yang pertama, itu berarti jelas bahwa kitab suci Al-Quran adalah firman Allah SWT, adalah perkataan Allah. Nah, setiap perkataan tentu tidak semua orang bisa mengerti dan paham ya. Kalau kita analogikan ke kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya sangat mudah. Satu contoh saja, si Rudi Yohanes ini kan dia orang Batak nih. Nah, seandainya didengarkan oleh orang seluruh dunia bahasa Batak ini, tentu tidak semua orang akan bisa paham ya istilah-istilah dan bagaimana cara penyampaian bahasa Batak tersebut ya. Begitu juga
kalamullah ya, itu akan sulit dipahami oleh orang-orang awam, apalagi yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, maka mustahil orang tersebut akan paham apa sebetulnya yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Seharusnya ini jadi bahan pemikiran oleh Rudi Yohanes ya, apa betul apa tidak. Kalau ada orang lain yang mempunyai bahasa tersendiri, apakah serta-merta orang yang mendengar bisa paham langsung apa yang dikatakannya? Dipastikan tidak ya. Jadi seperti itu kira-kira analoginya, apalagi ini adalah firman dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Oke, kita lanjut. Sekarang apa nggak ada hak saya bicara tentang firman Tuhan di dalam Bible saya? Sehingga semua orang setiap saya bicara selalu baperan. Mereka mengatakan, wah Syurudi ini pandai mengarang narasi, pandai mengarang cerita. Saya nggak ngarang cerita kok. Ya. Kalau mengarang cerita, sorry kawan, bukan dinamisme, animisme kawan ya. Saya salah tadi ya. Animisme, kepercayaan animisme ya. Animisme. Ya. Animisme, oh sorry, animisme justru roh ya. Dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap satu benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Kepercayaan ini jauh ada sebelum agama tercipta. Ya. Nanti kalian cari saja dinamisme ya. Nah, kawan-kawan, benda memiliki kekuatan gaib. Ya, misalnya kau sujud kepada pohon, tiba-tiba pohon ini bisa, kalau kalian percayai misalnya, membawa kau ke surga misalnya. Nah, banyak orang yang baperan. Sekarang saya tunjukkan bentuk apa ya? Sebuah penyembahan terhadap batu. Ada orang mengatakan bahwa penyembahan itu haruslah bersifat, biar dibilang penyembah berhala itu harus berupa kambing, sapi, hewan atau manusia. Enggak kawan. Jadi kalau demikian, ini menurut kalian apa ini? Ini ada sebuah batu di depan mereka. Nah, semua orang ini mengelilingi batu ini kawan. Tidak bisa mereka memantati batu ini. Ya. Jadi itu benar kawan, tidak apa. Nah, animisme adalah secara umum dan pengertian animisme berdasarkan definisi ahli berpendapat bahwa pengertian animisme keyakinan bahwa roh atau jiwa tidak cukup ada dalam tubuh manusia, melainkan pula di satu benda-benda tertentu. Nah ini contohnya kawan. Jadi jangan baperan kalau aku bilang orang-orang animisme itu penyembah batu ada dan mereka sujud ke arah batu ada, ya. Jangan langsung kalian bilang oh nggak ada begini, itu kan tidak dalam bentuk apa? Dalam bentuk hewan, kambing atau manusia, enggak. Kalau memang gitu ya sudah, kita ambil aja batu besar taruh di rumah kita yang kayak tadi ku buat gambar itu ya. Terus kita sujud, dibilang kita bukan animisme. Gak bisa, kan bentuknya tidak bentuk manusia, tidak bentuk hewan. Jadi saya tidak menyembah berhala katanya. Aduh, jadi goblok kita jadinya kawan ya. Nah, contoh lagi nih. Kacau dah. Apa namanya, menyembah kepada ini sudah ya, menyembah kepada pohon. Ini kan bukan bentuk manusia. Mana dia? Ini banyak di Afrika itu kan ya. Oh mana nih? Ini solar. Pahit kali. Aku buat penyembah batu ini yang gambarnya keluar. Apa maksudnya ini? Aku googling, ya. Aku ketikkan, coba kalian ketikkan penyembah batu. Gambar apa yang keluar? Jadi selama lo masih memuja dan mencium batu,
Ternyata dalam ajaran Kristen ada loh kawan, ritual mencium batu yang dikenal mereka itu batu sakral jejak hidup Yesus. Sekarang kita lihat videonya. Aduh. Coba ambil Google kosong. Tuan Guru. Kalau kita ambil Google kosong, kita buat ketikkan di situ penyembah batu. Coba lihat apa yang keluar. Klik gambar. Ya, kan ada web, ada gambar apa. Coba semua. Semua Tuan Guru, ya silakan. Ambil Google kosong Tuan Guru. Ketikkan penyembah batu. Coba lihat apa yang keluar pertama sekali. Jadi selama lo masih memuja dan mencium batu, ternyata dalam ajaran Kristen ada loh kawan, ritual mencium batu yang dikenal mereka itu batu sakral jejak hidup Yesus. Sekarang kita lihat videonya. Enggak tega aku. Ayo coba semua. Ambil Google kosong. Aduh, enggak tega aku kawan. Gini nih. Aku ambil lah ya contohnya Google kosong. Kan begini. Nampak di layarku ya. Saya bicara agama Kristen ya. Nah, ketikkan di sini misalnya penyembah batu kayak gitu ya. Setelah itu kalian enter lah gitu kan, penyembah. Jangan batu lah, pohon misalnya. Nah, begini. Kalau penyembah batu nanti ketahuan. Penyembah pohon. Sini kan ada semua, ada gambar, ada video, ada berita, ada shopping. Ya. Buat gambar, klik. Nah, ketika kalian klik gambar, lihatlah di situ ada apanya. Akan keluar ya. Nah, sekarang coba ganti penyembah pohon dengan penyembah batu. Lihat yang pertama keluar gambar apa. SIM card di telepon. Enggak tega aku kawan. Memang kejam Google kosong ini. Saya meniru kain lama ya. Tuan Guru. Google kosong ya Adinda Aristo. Tolong ketikkan penyembah batu. Ya gitu. Ya penyembah batu. Tolong di enter. Nah setelah itu di situ ada semua. Ada gambar, ada video. Klik gambar. Apa yang keluar? jadi selama lo masih memuja dan mencium batu, ternyata dalam ajaran Kristen ada loh kawan, ritual mencium batu yang dikenal mereka itu batu sakral jejak hidup Yesus. Sekarang kita lihat videonya. SIM card di telepon. Kacau dah. Kejam banget kawan. Kejam banget. Paham nggak kalian? Aduh. Coba yang muncul batu ini. Nah ini contoh ya. SIM card di telepon. Sudah ada yang coba kawan. Penyembah batu dibuatnya di Google kosong. Yang keluar ini banget. Aku nggak ikut-ikutan loh. Aku nggak ikut-ikutan ya kawan-kawan ya. Batu yang dikenal mereka itu batu sakral jejak hidup Yesus. Sekarang kita lihat videonya. I'm excited and sad. I'm excited to be here and I'm excited to be part of all of this, but very sad because I do remember what happened on today's day. Kacau dah. Pergi bertandang dah, ciut nyali.